Halo Kicau Mania, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Eh, Hari ini saya kepikiran pengen coba membahas masalah pola rawatan burung kita harian. Eh, Kenapa saya pengen bahas dari harian dulu? Karena gini, burung kita itu bisa bisa sesuai harapan apabila kita memang merawatnya. Nah, rawatan itu nggak bisa, kalau kita ngomong rawatan itu dilakukannya tidak konsisten. Jadi paling tidak dalam sebuah rawatan itu harus ada jadwal jadwal konsistensi ya. Jadi kalau misalnya satu hal dilakukan tiap hari, yang harus dilakukan tiap hari, lakukanlah tiap hari. Terus ada hal lain yang harusnya dilakukan setiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, harus dilakukan terus. Misalnya karamba atau pemandian ya, pemandian di karamba atau dicepuk atau di mana saja. Kalau kita memberikan eh, burung itu, kita suruh atau kita berikan treatment, dimandikan setiap 3 hari dalam seminggu. Misalnya Selasa, Rabu sama Jumat misalnya kan. Nah itu harus kita lakukan konsisten. Jadi jangan langsung hari Selasanya nggak dimandikan, gantinya ke Kamis, ya nggak bisa ya. Jadi kita harus konsisten. Pertama harus konsisten. Eh, yang kedua, kita harus memastikan dalam proses tersebut sudah benar atau tidak. Sudah benar atau tidak. Langkah-langkah yang kita miliki itu atau ilmu pengetahuan ya, pengetahuan yang sampai miliki itu sudah benarkah diterapkan ke dalam proses itu. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak bilang eh, rekan-rekan harus mengikuti cara saya tidak seperti itu, karena dalam murai batu, dalam pengolahan atau mentreatment murai batu itu, pengetahuan itu sangat banyak sekali. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu, itu banyak sekali. Dan itu nggak usah dijadikan bahan untuk eh, berdebat, nggak usah. Jadi masing-masing kita sebaiknya tonton atau lihat cara-cara orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau perlu di dunia itu kita lihat. Nggak usah berdebat, wah lu sih ngasihnya ulat Hongkong, gue kan ngasihnya ulat kandang, lu sih ngasih 10, gue ngasih 2. Nggak usah diperdebatkan itu. Yang perlu itu kita saring dulu dengan logika apa yang dilakukan orang. Pertama ya, saring dulu nih, orang melakukan pengembunan, contoh nih, saya ngasih contoh. Misalnya orang melakukan pengembunan eh, dilakukan setiap hari dari mulai jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Nah, contoh itu ya. Nah, kita cerna dulu. Menurut akal kita, logika kita, itu kira-kira ada manfaatnya nggak dilakukan pengembunan seperti itu? Nggak usah terus langsung di eh, debat atau diberikan komen. Ngapain lo dari jam 5, harusnya kan dari jam 3 subuh gitu. Seperti yang saya lakukan. Nggak perlu. Kita cermati dulu. Kalau misalnya dikira proses itu menurut kita tidak cocok, udah lupakan, tinggal. Tapi kalau misalnya menurut kita, mungkin bener ya, atau ini kok lebih baik daripada cara yang sekarang saya pakai, cermati, coba, kan nggak susah, coba. Karena ingat loh, di atas langit masih ada langit, belum tentu pengetahuan atau ilmu yang kita terapkan sekarang itu lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Kan kita sekarang sudah
sudah masuk era digital ya, banyak ilmu berseliweran di mbah Google, di internet itu banyak sekali, nggak usah khawatir. Jadi kita tuh harusnya tidak menjadi orang yang tidak tahu kalau kita mau mencari tahu. Nah, kembali lagi kepada tadi perawatan yang harus konsisten. Nah, dalam perawatan yang konsisten itu ada pemantauan. Jadi ada pemantauan. Eh, Misalnya setelah kita lakukan treatment, ada pemandian, ada penjemuran, ada pemberian pakan, pemberian ekstra puding, terus percobaan eh, dengan lawan, kalau biasa disebut nge-track ya, di track. Nah itu setiap periode tertentu itu kita harus evaluasi. Jadi kita evaluasi hasil daripada treatment kita. Burung itu sebelumnya gimana, setelah di treatment hasilnya gimana. Misalnya setiap 2 minggu sekali kita evaluasi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya sama sekali. Jangan dipaksain, kasihan burungnya. Udah kita treatment, atau kasihan kitanya. Atau jangan-jangan burung kita itu tidak sesuai dengan treatment kita, ya. Jadi nggak cocok gitu. Bukannya treatmentnya yang tidak bagus atau burungnya tidak bagus. Kadang-kadang ini ada treatment, ini ada burung. Treatment ini dengan burung ini tidak cocok, mungkin saja. Jadi tidak ada yang bilang satu treatment cocok untuk semua burung, nggak ada. Jangan percaya itu kalau misalnya ada yang bilang, wah udah burung itu harus treatment begini. Kalau tidak begini burung itu rusak atau tidak akan koncer. Enggak, jangan percaya itu. Jangan percaya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya treatment atau pengolahan satu ilmu pengetahuan tentang mengolah burung yang cocok untuk semua burung, itu nggak ada. Kan sudah diketahui sifatnya murai batu itu, setiap burung itu berbeda karakter. Itu sudah jadi rahasia umum. Sudah. Jadi ya, sudah jadi rahasia umum. Murai batu itu tipenya fighter, memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi perhatikan burung kita. Sesuaikan treatment yang kita lakukan itu dengan karakter burungnya. Nah, dari evaluasi itu baru kita dapat satu hal yang namanya hasil evaluasi, yang kemudian harus kita lihat apakah ada yang harus ditambah atau harus dikurangi. Contoh sepertinya kemarin saya melakukan ini uji coba. Melakukan ini kalau seandainya burung itu tidak jalan di lapangan, kehabisan napas, padahal saya udah melakukan treatment umbaran itu 1 minggu 2 kali. Saya udah melakukan itu sebanyak 200 balikan. Jadi treatment yang sempat saya lakukan sebelumnya itu burung awal treatment itu hanya dimasukkan saja ke dalam umbaran, tidak diapa-apain setiap hari dalam waktu 1 minggu. Itu tidak diapa-apain, dia cuma terbang dari pagi, masuk kasih makan, terbang sana terbang sini, terbang sana terbang sini sampai 1 minggu. Sore dimasukin ya, jangan nanti dipikirnya oh ini burung nginep di dalam umbaran. Tidak nginep dalam umbaran. Dia tetap kita masukkan, sore dimasukkan, dikasih makan dalam sangkar gantung, kemudian dikerodong, paginya masuk lagi. Itu dalam seminggu tidak diapa-apain sampai dia benar-benar mengenal suasana dalam umbaran. Nah setelah itu burung saya umbar setiap 1 minggu 2 kali dengan digebah, dipaksa ya, ke kiri gebah dia ke kanan gebah dia ke kiri. Itu sebanyak 200 balik setiap kali masuk dalam umbaran. Tapi setelah 200 kali diistirahatkan sebentar, dia masuk ke dalam
sangkar kurung diistirahatkan full, jadi tidak seharian di situ. Jadi setelah 200 balik kita masukkan ke dalam sangkar. Nah itu begitu 2 minggu saya lakukan, saya track, ternyata burung itu masih kehabisan tenaga. Coba pertamanya gacor ya, maaf, gacor dalam kategori menurut pendapat saya. Jadi jangan di debat lagi, wah itu mah belum gacor, jangan, itu gacor menurut pendapat saya. Gacor, gacor, tetapi masuk ke menit ke 10 itu mulai lemah, mulai jeda, burung mulai jeda. Masuk ke menit 15 burung mulai bengong. Masuk menit ke 20 sampai 25 mulai ada pergerakan ke sisi sangkar, bunyi lagi, gerak lagi sisi sangkar, jeda lagi. Nah ini kalau saya menurut saya itu sepertinya di kekurangan tenaga. Nah dengan asumsi seperti itu saya coba, mungkin ini harus 3 kali seminggu saya naikin itu umbaran, 3 kali seminggu. Apa yang terjadi? Bukannya nambah tenaga, burung itu sampai begitu saya track 2 minggu kemudian, burung itu cuma nabrak emosi, bunyi nabrak lagi, itu lebih gila daripada yang pertama. Artinya penambahan umbaran tidak pas untuk burung itu. Penambahan umbaran saya turunkan lagi. Nah ini sekarang sedang dalam proses monitoring lagi, ini sebenarnya apa. Ternyata bukan itu. Nah itulah yang saya maksud tadi, yang saya maksud evaluasi daripada treatment, evaluasi daripada hasil treatment. Menurut saya itu sangat penting. Jadi teman-teman kicau, saya harap tetap semangat, kita semua tetap semangat dalam kondisi yang serba sulit tentunya. Saya juga bisa merasakan, tidak usah putus asa, kita tetap di rumah, kita manfaatkan untuk monitoring burung kita. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi saya sebagai sharing bagi teman-teman yang memang perlu teman sharing atau teman ngobrol. Nggak usah sungkan-sungkan, silakan aja di komentari di sini boleh, atau misalnya mau WA ke saya juga boleh, atau misalnya mau ngobrol di Facebook juga boleh. Cari aja Anak Bawang ABBF Sandi, kita ngobrol panjang lebar, nggak usah takut diminta kopi, kecuali kita ketemu, kita ngopi bareng ya, kita nggak ada apa-apa, kita cuma share aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Salam buat kicau mania seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.